Hai, ketemu lagi di podcast 1761, masih dengan Faber Castle dan tentunya masih bersama gue Andri. Hari ini adalah hari yang spesial banget karena kita selalu kedatangan tamu-tamu yang spesial tentunya. Di sebelah saya, ini ada Mbak Alivia Stark atau Mbak Via. Halo. Yang mungkin salah satu yang kalau dibilang langka di Indonesia. Jadi ngobrol dikit tadi ya Mbak Alivia atau Mbak Via. Ini adalah salah satu muralis ataupun artis perempuan di Indonesia plus juga kombinasi dengan seorang ibu. Betul. Oke, sebelum kita mulai mungkin Mbak Via, apa kabar dulu? Sehat Ya? alhamdulillah. Selamat datang sekali lagi di podcastnya Faber Castle, Mbak. Iya. Oke, sekarang Mbak Via lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Aku ada mural, proyek mural. Kemarin juga sempat proyek jadi juri. Sempat juga sekarang aku lagi ngelukis sih. Lagi mau, insya Allah ya, aku lagi mau siapin buat pameran tunggal. Amin. Kapan tuh kalau boleh tahu? Rencana sih tahun depan sih, karena sekarang lagi masih bikin sih. Jangan lupa diundang ya. Iya, nanti aku undang ya. Oke, siap. Oke, Mbak Via, hari ini kita mau ngomongin soal Art for All, seni untuk semua nih. Kebetulan kan Mbak Via juga seorang ibu ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing dikit terkait bagaimana sih peran ibu itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dari sisi seninya seperti itu. Iya. Oke, nah ini udah ada beberapa pertanyaan yang udah disiapin sama redaksi kita, redaksi. Nih, kita mau ngomong sedikit terkait dengan background-nya Mbak Via sendiri ya. Mbak Via itu mungkin boleh sedikit spill nih Mbak, perjalanan Mbak Via di dunia seni itu bagaimana ceritanya, prosesnya, dan juga apa sih membuat Mbak Via itu ngerasa bahwa seni itu penting buat kehidupan Mbak Via? Mungkin boleh. Jadi aku background-nya itu, aku tuh belajar dari otodidak, alias belajar sendiri sih, nggak ikut kayak di kampus seni gitu. Aku nggak ada sekolah di sekolah seni. Aku tuh tadinya ngambil interior design. Itu karena nggak boleh sama orang tua, nggak boleh ngambil seni rupa. Jadi ya udah aku interior selesai, tapi aku tetap lanjutin hobi aku dari kecil. Jadi salah satunya tuh yang kenapa bikin aku sekarang masih berkesenian karena emang cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil. Jadi, ya? Masih kecil tuh aku kayak cita-cita aku pengen jadi pelukis kalau udah gede. Tapi aku wujudin harus jadi. Nggak banyak yang kayak gitu ya Mbak, bener. Cita-citanya sampai saat ini masih berjalan. Konsisten ya. Konsisten, bener, luar biasa tuh bener. Tapi memang bener-bener cita-cita yang dipengenin banget. Oke. Nah terus apakah emang seni itu penting buat kehidupan Mbak Via? Kalau untuk aku pribadi sih penting banget karena dari proses ketika aku bikin karya itu sebenarnya kadang-kadang ada yang kalau misalnya aku mau curhat, mau ngomong, mau bilang sesuatu, mau cerita sesuatu, kalau di karya itu kayak aku lebih bebas aja sih, kayak lebih bisa ngecurahin apa yang pengen aku bikin. Wow, atau pengen disampaikan gitu. Termasuk dengan mungkin pemilihan produk, pesan yang mau disampaikan itu lebih dapat ya? Iya, betul. Sampai kadang kalau lagi aku bikin karya, misalkan secara teknis pun kadang-kadang ada konsep yang aku masukin. Kayak misalkan kenapa aku tutup, mungkin lukisan kan ada yang aku tutup gitu kan. Itu ada yang aku sampaikan sebenarnya, ada message-nya lah. Dari secara teknis aja udah ada message-nya. Oke, siap. Nah, ini kan Mbak Via juga tadi udah disampaikan ya, Mbak Via juga seorang ibu yang juga berperan juga jadi seniman nih. Ini kalau boleh di-sharing sedikit nih Mbak, di-spill ke kita ya, ngebagi waktunya tuh gimana Mbak? Iya, kebetulan kan aku kan ibu rumah tangga dari 2 orang anak, tapi aku masih aktif berkesenian. Kadang-kadang aku punya proyek untuk bikin mural, kadang-kadang keluar kota. Kan kayak nggak nutup kemungkinan anak-anak ditinggal. Betul. Nah itu biasanya aku kayak delegasiin sih, kayak ke suami. Jadi peran suami juga penting sih. Jadi siapapun orang yang support kita, aku biasa bicarain kira-kira aku deadline-nya sekian panjang gitu. Kemungkinan nanti di rumah anak-anak sama siapa gitu. Betul. Jadi semua bisa dibicarain sih. Betul. Tapi tentunya kalau misalkan udah dibicarain, udah diizinin, baru oke ya udah langsung jalan. Jadi lebih tenang kan? Supporting system penting. Ya, support system penting banget. Betul. Hai, masih di podcast Faber Castle dan masih bersama Andri dan juga Mbak Via ini. Mbak Via, kita masih mau ngomongin soal seni ya, yang berhubungan dengan kehidupan dari Mbak Via sendiri. Nah, ini kalau misalnya di pertanyaan selanjutnya nih Mbak Via, kira-kira misalnya Mbak Via ini kalau stres ya, ada ngadepin stres atau mungkin lagi padat banget kerjaan, apakah seni itu bisa dipakai juga untuk merelaksasikan pikiran Mbak? Kalau aku lagi burn out biasanya dari segi kerjaan, dari segi rumah tangga lah ya, misalkan ada problem segala sesuatu, kesenian tuh bisa jadi kayak semacam art terapi ya jatuhnya. Art terapi itu memang di aku tuh berasa banget karena selain kayak
misalkan kita bikin karya nih, tapi bisa ngedistract pikiran juga daripada mikirin hal-hal yang kira-kira bakal bikin jadi tambah sedih, jadi tambah kacau. Jadi aku ya udah aku bikin karya aja. Gitu. Oke, gitu. Berarti bisa ya Mbak ya? Bisa banget. Nah, ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan mungkin kalau sekarang nyebutnya art terapi gitu ya Mbak, art sebagai terapi. Nah, apakah memang Mbak merasa bahwa art terapi itu memang ada nyatanya gitu Mbak? Kalau kebetulan di aku sih memang aku ngerasain itu emang impact-nya ada banget buat aku. Karena di samping misalkan kalau biasanya kan kalau kita lagi bikin kerjaan, project-project lah gitu segala macam, itu kan memang ada beban untuk tanggung jawab secara pekerjaan kan. Betul. Tapi kalau ketika kita lagi memanfaatkan art itu sebagai untuk terapi, kita kayak ngalir aja apa yang mau digambarin, apa yang mau diceritain, bahkan kalau mau curhat sekalipun kan bisa lewat gambar. Jadi itu kalau tersampaikan kan otomatis dari aku pun nggak kayak merasa ada yang direm gitu untuk menceritakannya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah ini satu pertanyaan lagi nih Mbak. Mbak kan tanda kutip memang seorang penggiat seni ya, bisa bilang kayak gitu ya. Nah ini pernah nggak sih Mbak bahwa gue seorang seniman gitu ya, terus Mbak berusaha untuk misalnya distribusi kegiatan-kegiatan seni yang Mbak lakukan itu ke sekitar lingkungan atau mungkin anak-anak yang di sekitar lah seperti itu. Itu pernah lakukan kayak gitu nggak Mbak? Ada. Jadi aku tuh kan biasa dapat project kalau misalkan project mural, biasa tuh ada lebihan cat. Jadi dari lebihan cat itu lebihan ya, bukannya sisa atau apa, tapi lebihan sih sebenarnya karena kelebihan catnya masih bagus. Kalau misalkan aku buang atau tinggal kayak sayang itu biasanya aku bawa pulang. Jadi setiap tahun, pokoknya setiap kali lagi ada kesempatan, aku biasa bikin kayak project mural amal gitu. Biasanya targeting aku memang TK-TK yang membutuhkan gitu. Jadi kayak semacam CSR-nya program pribadi lah ya. Iya. Jadi kayak bisa kasih manfaat buat masyarakat sih. Dan itu selalu dapat respon yang bagus ya berarti ya? Bagus. Jadi biasanya tuh ketika muralnya udah jadi, mungkin tadinya TK-nya jelek, tapi memang target aku ke TK dulu sih. Karena ranah paling awal itu memang dari TK kan, dari paling kecil itu anak sekolah itu ada di TK. Jadi biasanya ketika TK-nya sebelumnya belum semenarik itu, pas ketika dikasih sentuhan gambar, apalagi kan aku biasa bikin memang secara profesional kan, biasa ya lumayan serius gitu. Memang sudah jadi profesi. Itu mereka kadang suka kaget kayak, wah TK kita jadi bagus, apa segala macam gitu. Dan orang tuanya juga biasa kayak komentar, oh ternyata TK kita bisa loh kayak gini gitu. Itu surprise sih. Aku kebetulan hanya di happy. Dan juga pastinya TK-nya jadi lebih berwarna ya Mbak ya? Betul jadi lebih berwarna. Hai, masih di podcast 1761 bersama Faber Castell dan juga tentunya Andri. Dan hari ini masih kita ngobrolin, lanjutin pertanyaan-pertanyaan yang barusan ya. Ini ada pertanyaan nih Mbak, biasanya kalau misalnya kita sebagai seniman, seniman itu kan atau dunia seni itu lebih banyak mungkin mayoritasnya adalah laki-laki. Nah Mbak Fia sebagai seorang seniman muralis perempuan, pernah nggak sih ngerasa di underestimate oleh dunia seni itu sendiri Mbak? Kalau di ranah kesenian, sesama seniman justru mereka support ya, lebih ke arah support. Tapi kalau secara aku lagi proses pekerjaan mural, nah itu kan kebetulan mural itu kan pekerjaan fisik, agak lumayan berat lah. Ya dunianya laki-laki lah ya di lapangan gitu. Itu kadang kalau orang yang belum pernah tahu siapakah aku gitu, biasanya tuh kayak mereka kayak, ini ngapain sih ini orang gitu kan, perempuan gitu, ibu-ibu tiba-tiba datang ke lokasi lapangan, kan nggak mungkin dia kerja berat gitu, terus juga nggak mungkin dia misalkan ownernya juga bukan gitu. Kalau owner kan orang maklum ya. Nah biasa ketika baru mau mulai ngecat, baru mulai melukis, biasa kan gambar jelek dulu. Nah di situ tuh biasanya, ini mah anakku yang TK juga bisa. Nah itu tuh sebutan-sebutan itu tuh sering banget. Terus juga kayak emang bisa ya gitu-gitu. Tapi pas ketika ngeliat aku angkat tangga satu tangan, nah itu baru di situ. Apalagi setelah jadi biasanya mereka akan baru appreciate akan kayak oh ternyata mbaknya bisa gambar ya gitu. Boleh selalu gitu. Boleh tapi mungkin karena mereka nggak tahu, underestimate aja. Nah itu ada pertanyaan lagi nih Mbak. Misalnya kalau Mbak mungkin kan tanda kutip memang seorang yang sangat given ya, maksudnya berbakat dalam seni kayak gitu. Tapi kan juga ada orang-orang yang mungkin ngerasa bahwa aku nggak bisa bersenian kayak gitu. Nah dari Mbak sebagai seorang seniman ataupun muralis, mungkin kasih saran nggak sih? Bisa kasih saran nggak buat orang-orang yang ayo tetap bisa seperti itu di dunia kesenian? Sebenarnya menurut aku kalau bakat itu mungkin
bisa terjadi dan bisa dibutuhkan kayak sekitar ya berapa persennya? 10% lah. Selebihnya adalah teknis latihan. Jadi ketika kita dibilang orang yang berbakat, aku gambar dari kecil gitu, dari hobi gitu, kelihatannya memang hobi. Mungkin di saat aku lagi menggambar secara hobi itu, jadi itu sebenarnya lagi ranahnya aku untuk latihan. Jadi banyak-banyak latihan sih, banyak-banyak ngabisin cat, banyak-banyak ngabisin pensil warna, jangan takut dimarahin, jangan takut kayak mau bikin apapun, misalkan gambarnya masih jelek pun, ya udah lakonin aja. Termasuk gitu. Coret-coret di rumah sendiri ya? Coret-coret kalau aku lebih ke tempat yang diizinkan. Karena aku nggak suka berantakan. Ibu-ibu lah ya. Betul. Standar. Nah, Mbak punya ini nggak? Mungkin kalau nanti ada teman-teman yang tertarik buat Instagram ataupun mungkin workshopnya Mbak Via. Kemungkinan sih kalau misalkan ada yang ngundang mau ajakin, taruhlah misalkan Faber Castell nih ajakin aku untuk buka workshop, bisa sih sebenarnya. Tapi di rumah sendiri apa ada ruangan workshop sendiri gitu? Kalau kapasitas kan biasanya kan agak besar ya, nggak mungkin kayak cuma beberapa orang, biasanya sekalian tuh misalkan di satu tempat lah di mana gitu. Biasanya kayak gitu sih. Siap. Mbak Via, ini ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa disampaikan ke Mbak Via. Mbak Via ada pesan nggak, terutama untuk orang tua dan juga ibu-ibu mungkin ya di luar sana tuh yang pengen berkesenian tapi belum berani nih Mbak untuk memulai? Pesan dari aku kalau untuk teman-teman perempuan, jadilah perempuan yang berdaya. Jadi berdaya tuh kayak dari segi apapun kita punya kayak semacam skill, semacam keahlian, itu kita gunain lah. Dan juga kalau misalkan gambar kamu hari ini jelek, itu kalau gambar yang jelek itu menurut aku nggak ada. Jadi gambar jelek itu nggak ada. Jadi gambar yang jelek itu adalah gambar yang belum selesai. Jadi teruslah berlatih, teruslah mencoba, dan teruslah berkarya. Nanti satu saat pasti ada waktunya gambar kamu akan bagus dan diterima sama orang banyak. Dan tanpa terasa kita sudah di akhir podcast di Faber Castell di 1761. Sekali lagi makasih Mbak Via telah hadir di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan inspiratif ya informasi yang disampaikan oleh Mbak Via kepada kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya di podcast 1761. Bye-bye.